got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, sehingga psikologi belajar atau psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Menurut mereka, psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Kemudian psikologi juga membahas tentang pengetahuan yang menjelaskan tentang seluruh prinsip dalam kegiatan belajar. Ilmu ini penting untuk menjadikan tingkat pemahaman selama proses belajar lebih maksimal karena disesuaikan dengan prinsip yang ada. Kemudian ada beberapa jenis metode psikologi belajar yang harus dibahas. Yang pertama, psikologi klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Secara sederhana, metode klinis dilakukan dengan meneliti karakter atau respon peserta didik dalam kegiatan pembelajaran mana yang memunculkan reaksi merasa terganggu dan sebaliknya pada saat berhadapan dengan waktu belajar yang sama. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kuesioner, yakni metode di mana tenaga pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan umumnya secara tertulis mengenai topik-topik psikologi, sosial, dan pendidikan. Pertanyaan ditunjukkan kepada peserta didik sehingga bisa mengetahui apa yang mereka rasakan dan mereka alami selama kegiatan pembelajaran. Daftar pertanyaan bisa dibuat banyak dan mirip, bisa juga sebaliknya sesuai kebutuhan. Hasil jawaban yang diberikan peserta didik kemudian membantu menemukan masalah yang menyebabkan kegiatan belajar kurang efektif. Bisa karena materinya sulit, bisa karena materinya tidak sesuai atau dibenci, bisa juga karena penjelasan tenaga pendidik kurang pas. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode kedua dalam psikologi belajar adalah metode psikologi eksperimen. Sesuai dengan namanya, pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran tertentu pada waktu atau momen tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Kemudian yang terakhir adalah manfaat mempelajari psikologi belajar. Manfaat mempelajari psikologi belajar akan membantu tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran. Apakah ingin memastikan seluruh peserta didik paham materi pembelajaran atau punya tujuan yang lainnya, sebab sudah paham karakter dari seluruh peserta didiknya.